Ini kan Bapak eh, boleh dibilang sebagai aktivis literasi gitu. Nah, sejauh ini seperti apa pandangan Bapak tentang literasi kita? Kita yang terbiasa dengan buku cetak tentu harus siap menghadapi era buku digital. Apakah benar bahwa mereka yang tidak suka baca buku cetak itu sudah beralih ke buku digital? Ya kan? Biar hebat cerita, kalau cerita itu di Hokkaido, di Jepang, Orang tidak tertarik gitu. tidak tertarik. Karena merasa tidak butuh gitu. Betul, tapi kalau tetangga kita ada kecurian sapu tangan warna merah muda, mungkin jadi menarik Iya, untuk iya, kita kan? iya, iya. Berarti sebenarnya dari penulis sendiri itu harus melakukan kurasi atas produk tulisannya ya Pak ya. Betul. Dia mau melihat pangsa mana ini, jumlah buku yang dicetak atau jumlah ketersediaan buku yang disediakan oleh pemerintah itu jadi indikator tadi bagaimana terkait dengan budaya baca atau meningkatkan minat baca gitu. Perintah menulis itu sebenarnya tersirat dalam perintah membaca. Jadi ketika Allah mengatakan Iqra, bacalah, itu sesungguhnya sudah tersirat tulislah. Karena tidak ada yang dibaca kalau tidak ada yang menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Busam ID, senang sekali saya Triwahyuni bisa kembali hadir dalam podcast seputar literasi. Dan tentu saja podcast ini bekerja sama atau atas dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada siang hari ini sangat istimewa sekali karena tidak seperti biasa kita di dalam ruangan. Saya sekarang sedang berada di Taman Salma Sofa. Dan tentu saja pada episode kali ini tidak jauh-jauh kita akan tetap membahas bagaimana sih sebenarnya kondisi literasi saat ini secara umum. Kita tidak hanya akan berbicara Kalimantan Timur tapi juga berbicara skup nasional. Dan di sini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat istimewa, bintang tamu kita pada siang hari ini. Beliau juga adalah seorang tokoh sastrawan, jurnalis senior, seorang birokrat, dan sekarang pengusaha tempat hiburan. Tadi bukan tempat hiburan malam, tapi tempat hiburan pemilik Salma Sofa, owner ya. Kita sapa dulu langsung beliau. Saya biasanya memanggil beliau ini kalau di apa namanya di lingkungan teman-teman jurnalis atau teman-teman yang sudah akrab dengan sosok beliau ini memanggilnya biasanya Pak SP. Nama lengkap beliau adalah Bapak Safrudin Ternyata. Assalamualaikum Pak Safrudin, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore Sobat Busam Busam ID. Siap. Dan selamat sore juga Mbak Triwahyuni. Mudah-mudahan sehat. Amin, alhamdulillah. Bapak kelihatannya luar biasa segar sore hari ini. Apa aktivitas ini Pak? Wajah saya ini dari dilahirkan kayaknya gini-gini aja gitu. Jadi jelas antara segar, menangis, melo, sama lagi senang, mirip-mirip aja gitu. Karena dari saya dulu waktu masih ABG sampai sekarang Bapak udah katakanlah sudah masuk lansia ya Pak ya. Dengan saya yang sudah setua ini Bapak masih begini-begini aja gitu, masih segar-segar saja. Gitu. Kadang-kadang kalau di depan publik itu sengaja masih kelihatan kuat gitu. Oh gitu. Menguat-nguatkan diri ya Pak? Ya, dalamnya mungkin keropos tuh ya. Semangat Pak. Yang penting masih bisa produktif dan masih bisa beraktivitas. Dan Sobat Busam ID untuk kita ketahui bahwa baru-baru ini Pak SP ini juga barusan menerima penghargaan dari Kemendikbud Ristek ya Pak ya, terkait dengan kepiawaian beliau atau kekonsistenan beliau sebagai seorang sastrawan. Bapak mulai menulis itu sejak tahun berapa ya Pak? 1976. 1976. Nah, sejak sekarang karena kan salah satu indikator penghargaan tadi itu karena produktivitas Bapak ya Pak ya. Nah, ini sudah berapa buku yang Bapak buat ini Pak? 17 ya. 17. Itu bukunya random juga gitu ya Pak ya? Tidak hanya menyangkut sastra tapi juga ada novel gitu ya Pak ya? Malah yang banyak novel dari jumlah itu 10 diantaranya novel. Oke. 2 lainnya itu kumpulan cerita pendek. Jadi kalau lihat perjalanan kepenulisan, kita lihat sejumlah tahunnya tadi kan
24 tambah 2024 kan 48, harusnya 48 buku. Tapi Oke. tidak bisa begitu karena ada saatnya saya menulis yang panjang, novel, ada saatnya menulis cerita pendek. Dari buku tadi juga ada 2 kumpulan cerita pendek atau antologi cerpen. Setiap buku itu ada yang 30 judul gitu kan, ada yang 20 judul. Oke. Terus dari buku-buku yang Bapak eh, telurkan itu, Iya. apa Pak karya yang paling apa ya? Maksudnya paling mencuat gitu, paling paling laku keras atau sampai Bapak pernah menjual berapa eksemplar atau sebaliknya nih. Misalnya Bapak bikin buku gitu kan, tapi ternyata oh buku itu kurang gitu, kurang mendapatkan apa namanya respon gitu. Bisa bercerita sedikit ya Pak tentang Jadi karya-karya Bapak. ya, jadi buku yang saya karang itu tidak ada yang diterbitkan atas permintaan penerbit. Ya, jadi memang saya menerbitkan sendiri. Saya menghubungi penerbit, lalu penerbit yang menerbitkannya, tapi Banyak pembiayaannya langsung. saya. Oh gitu. Kenapa begitu? Karena saya melihat bahwa harga buku di pasaran itu mahal. Betul Pak. Ya, Betul. novel saya yang jumlah halamannya 280 itu rata-rata kalau di toko buku 100.000 lebih harga per eksemplarnya. Padahal itu modalnya sekitar 35. Jadi kalau dijual 60 sebenarnya sudah untung. Oke. Nah, itu. Jadi Jadi novel saya tidak ada yang harganya di atas 70.000. karena itu tadi Bapak mencetak sendiri ya, Terbitkan di sendiri. manajemenin sendiri gitu ya Pak ya. Ya, kan tidak ada pengeluaran apa-apa kecuali Betul. biaya itu. Kalau kita ke penerbit, lalu dari penerbit kalau kita melalui toko buku, apalagi toko buku besar ya, itu ada yang 50%. Jadi kalau buku kita harga 40.000, maka dia akan jual 80. Baik. Kalau trennya dari buku itu sendiri Pak, kita kan tahu ya kalau zaman dulu yang tahun 90-an, tahun 90-an itu saya kebetulan punya langganan toko kelontong. Banyak sekali buku-buku yang masih jualan di emperan. Nah, sekarang kan nyaris ya Pak, bahkan toko buku sendiri itu juga sudah berkurang gitu Pak. Apakah ini bisa langsung ya kita judge sebagai indikator betulnya minat baca atau apa ini Pak kalau dari kacamata Pak Saprudin ini? Dan sejauh mana Bapak tetap optimis? Ini kan Bapak kemarin mohon maaf, terakhir menulis tahun berapa Pak? Masih Sampai sekarang, maksud saya karya terakhir yang ditelurkan. itu kisah-kisah Samarinda Tempo dulu akhir 2020 Akhir yang bagus Pak. diterbitkan lah ya. Tapi tentang kisah-kisah Samarinda Tempo dulu itu masih diteruskan karena untuk edisi 2-nya sudah ada 17 judul. Tapi belum diterbitkan kalau 30. Pak SP, sejauh mana optimisme Bapak dengan apa ya masa depan buku-buku ini? Karena kita tahu bahwa sekarang kan banyak ya toko-toko buku yang sudah mulai tutup. Terus apa peminat dari buku itu sendiri juga boleh dibilang sudah sangat menurun gitu ya. Nah, ini kan Bapak boleh dibilang sebagai aktivis literasi gitu. Nah, sejauh ini seperti apa pandangan Bapak tentang literasi kita? Ya, perubahan itu kan tidak akan pernah berhenti ya, karena perubahan itu adalah keabadian. Jadi kita yang terbiasa dengan buku cetak tentu harus siap menghadapi era buku digital. Ada orang yang mengatakan bahwa sekarang buku cetak itu sudah kurang diminati dan itu sebabnya ada beberapa toko buku yang tutup. Ya. Itu bisa dilihat dalam 2 perspektif. Pertama, apakah benar bahwa mereka yang tidak suka baca buku cetak itu sudah beralih ke buku digital? Ya kan? Yang kedua, apakah mereka yang tidak baca buku cetak itu sebenarnya juga tidak baca buku digital? Dia lebih baca media sosial. Hiburan. Ya, lebih pada nonton. Nah, saya tidak punya data tentang itu, tapi sebagai seorang penulis, saya orang yang tidak terpenjara oleh hal-hal seperti itu. Karena menulis itu bagian dari kehidupan saya. Kalau Anda tahu sebenarnya saya menulis juga tidak dari awal. Saya menulis itu semua novel saya itu bagi mereka yang berteman dengan saya di Facebook, mereka sudah tamat membaca novel itu. Ya karena saya masukkan di grup, saya posting per bab,
Kalau mereka yang mengikuti teman-teman yang gitu nanti sudah selesai. Tapi pertanyaannya kenapa saya berani mencetak buku itu? Ya ada banyak teman saya yang menyarankan yang sudah membaca buku itu karena mereka ingin mengoleksi buku cetak. Dan mengoleksi buku cetak itu kan tidak kalah mulianya atau tidak kalah hebatnya dibanding orang yang mengoleksi jam tangan atau cincinnya Mbak Triba ini kan itu kan sama aja. Gitu. Dan Anda lihat posting-posting yang berlatar entah politik, entah sosial, entah ekonomi, selalu saja di belakangnya gambar buku kan. Iya. Jadi buku itu adalah branding. Bahkan anak-anak yang wisuda pun Wah, ya kan? latarnya menjadi inspirasi gitu. Iya, seakan-akan dia pembaca yang betul. Betul. Membaca, Iya, gitu. belum tentu juga sebenarnya dia baca buku. Termasuk anak-anak yang masuk perpustakaan itu, Pak. Kalau saya pernah berada di sebuah perpustakaan, saya duduk itu. Memang waktu itu ada yang saya cari. Ada Pak, itu pendatang apa? Anak muda itu datang itu sekedar selfie, entah sekedar ngadem gitu. Iya. Nah, begitu ini. Dan memang itu salah satu fungsi perpustakaan. Iya. Sebagai tempat rekreasi. Cuman kan kalau ada yang menjadikan perpustakaan hanya tempat selfie dan tempat ngadem, artinya dia kelas itu. Iya. Iya, kelas itu. Oke. Nggak usah marah juga kita. Iya. Biasa-biasa aja. Memang kesukaannya itu gitu Iya, biar seleranya ya itu gitu ya. Cuma kalau sebagai calon mertua tentu kita lihat, oh ini menantuku ini sukanya begini aja misalnya gitu. Tapi Pak tadi Bapak singgung soal e-book. Kita tahu bahwa ternyata saya pernah membaca bahwa dari hasil penelitian yang di Indonesia ini, masyarakat Indonesia itu membuka e-book hanya 3% loh Pak. Hanya 3%. Sementara Connecticut State University itu juga pernah mempresentasikan bahwa tingkat minat baca untuk masyarakat Indonesia ini hanya 0,001%. Bahkan Indonesia peringkat kedua dari bawah Pak untuk minat baca itu gitu. Di atasnya Botswana. Botswana itu kan boleh dibilang salah satu nenek moyang Indonesia itu berasal dari Botswana. Jadi saya pernah mendengar kelakarnya Kang Maman. Sampai beliau bilang begini, jangan sedih kalau kita di urutan kedua dari bawah. Karena kita sudah melampaui nenek moyang kita gitu. Nah ini kelakar saja dari beliau gitu untuk menggambarkan betapa rendahnya minat baca di Indonesia ini. Nah dari sudut pandang Bapak sejauh ini berkiprah di dunia literasi, kalau pandangan Bapak sendiri, apakah pemerintah ini sebenarnya untuk pemerintah khusus kita di Kaltim gitu, apakah sudah cukup upaya-upayanya mereka selama ini untuk mendongkrak atau mewujudkan atau membudayakan baca gitu untuk masyarakat sendiri? Ya di mata saya sebenarnya yang harus digaungkan itu bukan menggaungkan minat bacanya ya. Kalau saya harusnya yang digaungkan minat menulis. Minat baca itu sudah dipromosikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun ya. Masa sampai 1400 tahun kita masih bicara minat baca ya. Harusnya menulis karena kalau orang menulis pasti dia suka baca. Rumusnya di situ. Kalau kita suka menulis, tidak ada penulis yang tidak suka baca, ya kan? Karena salah satu dari bahan-bahan dia mungkin membaca, menulis dan berhitung ya Pak ya. Kalau berhitung kalau jadi pedagang iyalah, kalau untuk menjadi pengarang tidak juga ya kalau berhitung. Ini kalau itu bicara literasi kita kan ya calistung itu. Tapi kalau dalam perspektif menulis ya saya menganggap orang yang pandai menulis biasanya atau orang yang suka menulis biasanya dia suka membaca. Nah lebih baik kita gaungkan kepada khalayak itu untuk suka menulis bukan membaca. Karena apa? Karena rata-rata kita sudah memiliki kemampuan menulis. Coba Anda lihat bagaimana terpaan kita diterpa setiap hari oleh informasi-informasi dari jemari-jemari sahabat-sahabat kita ya. Itu menulis di media sosial. Makanya. Menulis status ya. Jadi saya ingin mengatakan mereka sudah memiliki kemampuan menulis. Tinggal apa yang ditulis saja kan. Dan saya mengatakan bahwa saya menulis itu semuanya di Facebook, media sosial. Anda tinggal memilih apakah menjadikan Instagram itu sebagai tempat curhat, nyinyir, atau Anda belajar menulis di situ. Kan bisa saja IG itu tempat menulis di langkah awal. Kan bisa sampai 3 alinea di IG itu. Kalau merasa nyaman, nah tingkatkan. Facebook kan bisa sepanjang-panjangnya. Kalau sudah di Facebook bisa di blog begitu kan. Dan setelah itu kan bisa di platform menulis ya, platform digital menulis itu kan bisa. Jadi itu
pilihan-pilihan hidup. Dan orang yang memiliki kemampuan menulis jauh menurut saya jauh lebih cendekia daripada mereka yang memiliki kemampuan membaca. Betul Pak, itu memang kita akui lah ya. Kalau penulis itu kan wartawan itu cenderung, jurnalis itu cenderung menulis gitu ya. Nah memang dari sisi itu juga sudah bisa dilihat kok Pak, bahwa kalau misalnya ada seseorang berlabel jurnalis, dia itu akan lebih mudah masuk ke dunia apapun gitu, karena dari wawasannya itu. Nah, cuma itu tadi Pak, kita kembali ke Bapak tadi sampaikan terkait dengan jangan cuma menulis status, tapi paling tidak membuat tulisan-tulisan yang memang lebih bermanfaat gitu. Nah, ini kan kaitannya dengan literasi lagi, Pak. Bagaimana tentang orang kemampuan seseorang untuk memahami atau menangkap apa yang tersirat dari yang tersurat gitu. Nah, sementara kan tadi kalau berbicara media sosial di Twitter itu pun Indonesia ini nomor 4 tercepat gitu. Maksudnya masyarakatnya ini apalagi kelompok-kelompok muda, tadi saya buka-buka data itu paling cerewet gitu. Untuk tataran dunia keempat. Kalau nggak salah hitungannya itu dalam 15 detik itu sampai 30 tweet gitu. Itu indikatornya. Nah, mungkin apa ini Pak yang bisa diberikan semacam kiat atau saran Bapak gitu untuk anak-anak muda ini supaya kiblatnya itu berubah gitu. Tidak sekedar, memang sih agak susah gitu kalau kita memang sudah budaya banget, sudah menggangren sekali. Sebenarnya tidak hanya anak muda sih Pak, semua tingkatan ya. Kalau media sosial ini digital, dampak digital ini gitu. Tapi itu tadi, bagaimana sih Pak caranya atau kiat supaya bisa gitu. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri sebagai penulis dari kecil gitu kan, saya juga tahu Bapak pernah memegang media waktu saat SMP gitu. Nah ini apa Pak yang bisa dibagi gitu kepada agar ya itu tadi agar lebih bermanfaat gitu apa yang dilakukannya untuk menulis ini tadi. Jadi iklim kepenulisan itu sama dengan iklim membaca itu kan harus ditumbuh kembangkan di rumah. Oke. Itu yang pertama dulu. Dibudayakan gitu ya Pak. Jadi untuk apa orang tua, bapak, ibu, guru ngomong rajin-rajin membaca, tapi bapak ibu gurunya enggak baca. Untuk apa orang tua menasihati anaknya untuk rajin-rajin membaca, bapak ibunya tidak membaca dan tidak juga memberi fasilitasi bacaan. Saya bersyukur Anda kalau pergi ke rumah saya mulai dari kamar tamu, kamar tidur, mohon maaf, sampai di kamar kecil ada buku. Ya. Kenapa itu ditemukan? Ya karena iklimnya begitu sehingga anak saya pun meniru yang tidak baik. Ke kamar kecil baca buku. Oh itu baik Pak. Iya, tapi kan saya mengatakan tidak baik dalam tanda petik lah ya. Harusnya kan boleh di tempat tidur atau di ruang tamu atau di Karena ruang biasanya baca. tempat berimajinasi yang mantap itu memang di toilet Pak. Nah itu wartawan seperti Anda lah itu. Saya keturunan dari Anda. Tapi saya ingin mengatakan kan, iklim itu harus ditumbuhkan. Kita kan tidak gitu. Tapi kita melihat di satu pihak ada banyak kawan-kawan yang sekarang sudah berubah. Saya baru dari Samboja, Kecamatan Samboja, 10 hari lalu. Saya diundang untuk menjadi pembicara mengomentari terhadap kumpulan cerita anak-anak Samboja. Ada 20-an anak-anak di sana, anak muda yang membentuk komunitas literasi dan mereka sudah menghasilkan buku. Hari ini saya dikirimi draftnya untuk mereka minta supaya saya membuat komentar atas buku itu. Hari ini hari apa ya? Hari Sabtu. Nah, hari Rabu atau hari Kamis, saya diundang oleh 20-an penulis dari Balikpapan, di Universitas Balikpapan. Itu semua anak muda, emak-emak, bahkan ada yang SMA, menulis dengan bagus tentang cerita yang berkaitan semua dengan Balikpapan. Komunitas dia Pak ya? Komunitas. Oke, Komunitas. komunitas menulis. Jadi sebenarnya Apa ini, Pak namanya Pak komunitasnya? kalau yang di Balikpapan itu acaranya Balikpapan Festival Writers. Nah, jadi, yang maksud saya begini, kenapa orang tidak baca? Karena apa kepentingannya baca? Kenapa orang tidak mampir ke warung kita? Apa kelebihannya warung kita? Prinsipnya itu. Ketika saya menulis misalnya kisah-kisah Samarinda Tempo dulu, itu buku sudah dibicarakan di 3 kesempatan.
Yang meluncurkan Andi Harun. Saya tidak pernah melobi Pak Andi Harun supaya buku itu diluncurkan. Tidak pernah ketemu, tidak kan. Tapi akhirnya beliau yang meluncurkan. Nah, satu. Yang kedua diluncurkan di Selika, bukan diluncurkan, diomongkan, dibincangkan di Hotel Kayak dibedah Selika. gitu ya Pak Ya, ya? jadi di Primer. Dan yang ketiga, terakhir kemarin di Makam Lampion Garden. Kenapa orang banyak tertarik dan buku itu tidak ada lagi di rumah, kecuali arsip saya. Belum sempat saya cetak ulang. Itu sudah masuk cetakan kedua. Kenapa orang baca? Bahkan yang membaca buku saya kan jualnya di online ya. Itu ada yang dari Surabaya, Bandung, Jakarta. Mungkin orang-orang Samarinda, rumusnya sama dengan pers, proximity, kedekatan. Ya kan? Biar hebat cerita, kalau cerita itu di Hokkaido, di Jepang, Orang tidak tertarik gitu. tidak tertarik. Karena merasa tidak butuh gitu. Betul, tapi kalau tetangga kita ada kecurian sapu tangan warna merah muda, mungkin jadi menarik untuk kita kan. Walaupun yang di sana sepeda motor, jadi sama. Berarti sebenarnya dari penulis sendiri itu harus melakukan kurasi atas produk tulisannya ya Pak ya. Dia mau melihat pangsa mana ini, kira-kira yang diminati apa ini. Semua mau nulis cerita kayak Korea semua. Nah, jadi seperti apa? Siapa yang mau nonton? Bikin sinetronnya kayak Korea semua. Nah, ini ngobrolin masalah kurasi ini saya jadi ingat Pak. Saya pernah ke satu perpustakaan. Ya mungkin perpustakaan di sekolah, perpustakaan kan sebenarnya untuk giat membaca, menulis ini kan memang kita lihat pemerintah nggak henti-hentinya ya Pak ya. Khususnya misalnya kayak dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur banyak sekali program-program untuk menggiatkan supaya anak-anak itu belajar menulis maupun membaca. Cuma Pak, ini kan saya juga melihat itu barang-barang bukunya. Itu buku ada yang sudah 30 tahun gitu. 30 tahun dicetak sampai sekarang ibarat kata dari si anak ini dia sampai dia menikah sampai dia punya anak, anaknya baca buku itu lagi gitu. Nah, ini mungkin satu kelemahan juga perhatian dari pemerintah gitu. Kenapa tidak disuplai banyak buku gitu ya, Pak ya? Kalau Bapak gimana pandangannya terkait ini? Apakah jangan-jangan kita ini kurang nafsu membaca karena bukunya sangat terbatas gitu, karena kekurangan buku? Ya. Saya jawab pertama, pertanyaan itu ditujukan kepada pemerintah, ya kan? Saya kalau jawab nanti mewakili pemerintah, marah pemerintah. Pak, Bapak aktivis saja di sini. Bapak kan sudah tidak di birokrat lagi. Saya tidak bisa mewakili pemerintah, satu. Yang kedua, buku itu boleh saja buku 30 tahun, bahkan buku 100 tahun yang lampau. Tidak ada masalah. Tapi kalau buku pelajaran yang 30 tahun lalu ditaruh di sekolah, siapa yang mau baca kan? Iya. Kita tahu misalnya tenggelamnya kapal Panderweg itu tahun 1939. Itu hampir 100 tahun usianya. Ada banyak orang berburu buku itu karena penasaran setelah melihat filmnya. Iya. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah buku itu lama, bahkan kadang-kadang orang mencari buku yang lama. Saya termasuk orang yang mencari buku-buku lampau. Saya menemukan misalnya buku Merantau ke Deli karya Hamka itu. Setelah saya ke Sumatera Barat, ada orang jual di pinggir jalan dekat Rumah Gadang gitu kan. Saya bisa mendapatkan buku tentang tiga datu yang mengislamkan di Kaltim ini kan namanya Datuk Ribandang. Datuk Ribandang, ya kan, yang mengislamkan Sultan Kutai. Datuk Ribandang itu sebenarnya dia punya dua saudara lagi yang namanya Datuk Patimang dan Datuk Ritiro. Tapi saya baru tahu Datuk Ritiro itu setelah melihat buku tipis yang ada di Islamic Center di daerah Sulawesi Selatan, saya lupa namanya ya, Bulukumba, Jeneponto, Takalar. Ya, dapatnya gitu. Dan itu buku langka gitu. Jadi buku itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kemudian buku yang ada itu, kalau yang bersifat teknologi, nah itu ketinggalan zaman. Itu masalah. Buku pelajaran ketinggalan zaman itu masalah. Tapi kalau buku misalnya novel, enggak. Itu makin tua makin bagus. Buku sejarah makin tua makin abadi gitu ya. Mobil begini makin tua sebenarnya makin berharga ya. Walaupun enggak jalan. Karena Anda cari ini susah dapatnya itu. Jadi tinggal melihatnya saja. Tapi mungkin yang Anda maksud kalau buku pelajaran, buku pengetahuan umum, kalau udah 30 tahun udah lama. Sudah jauh ketinggalan seperti itu. Nah itu kadang-kadang di sekolah itu banyak eksemplarnya, tapi tidak banyak judulnya. Paham ya? Tidak banyak judulnya? Banyak eksemplarnya, tidak banyak judulnya. Misalnya ternyata di perpustakaan itu isinya
buku bahasa Indonesia untuk kelas 3 Mm, enggak dipakai lagi, ditaruh di iya, perpustakaan. iya, Itu yang betul. menyebabkan kelihatan banyak eksemplarnya tapi Tapi tidak tidak, banyak judulnya, betul. dan bukunya buku ketinggalan Iya. zaman. Nah, Itu ini makanya masalahnya. yang ingin saya tanyakan ini Pak, terkait dengan kan padahal ya, kalau yang saya tahu sejauh ini jumlah buku yang dicetak atau jumlah ketersediaan buku yang disediakan oleh pemerintah itu menjadi indikator tadi bagaimana terkait dengan budaya baca atau meningkatkan minat baca gitu. Sementara dari kalau kita tahu di daerah di negara-negara seperti yang literasinya memang tinggi kayak Irlandia, Swedia, Denmark, itu mereka dengan jumlah penduduk yang sedikit, pemerintahnya mampu gitu menciptakan menyediakan buku di mana rata-rata satu orang itu dalam setahun minimal bisa membaca 3 buku gitu. Sementara Indonesia Pak, satu buku ditunggui orang 11 orang gitu perhitungannya. Analisanya gitu dari yang penelitian yang saya baca gitu. Ini tadi Pak, mungkin apa sih Pak sebenarnya eh, kalau dari versi Bapak sebagai penggiat literasi gitu, seharusnya ini seperti apa langkahnya gitu? Ya itu tadi, makanya saya katakan kita harusnya menggalakkan dunia kepenulisan. Oke. Kita tinggal di Kalimantan. Kalau kita mau cari buku tentang Bang Eris, kan pusing carinya itu. Betul, betul. Jangan-jangan kita tidak menemukan kecuali jurnal. Hmm, Tapi yang menulis Bang Eris secara populer kan mungkin kita ditemukan. Padahal Bang Eris adalah salah satu pohon yang penting dalam kerangka, dan itu kalau dulu mulai dari zaman HPH ya, banjir kap tahun 70-an itu kan tidak boleh dipotong, tidak boleh tebang sampai sekarang karena itu tempat tempat lebah madu begitu kan. Nah kan ini masalah kenapa kita orang tidak menulis karena tidak ada yang proximity, yang kedekatan, yang relate bahasa anak sekarang dengan kepentingan dia kan. Kalau Anda tanya misalnya, bagaimana sih sejarah tambangan Samarinda? Bagaimana sih cerita tentang lamang makanan lamang yang di Imam Bonjol itu ada ndak bukunya gitu? Padahal itu kan legend banget. betul. Ya, sementara di Jawa hal-hal seperti itu diungkap orang. Ini satu. Yang kedua, kita sendiri tidak bisa melacak atau kurang perhatian pada hal-hal ihwal perjuangan di sini. Di sini itu luar biasa perjuangan rakyat kita juga terhadap melawan penjajah ya. Meskipun tidak bertempur habis-habisan dengan senjata yang yang berat. Tapi Anda tahu ada banyak orang yang pernah saya baca, ada banyak orang Jepang yang kemudian mati bunuh diri ketika dia sudah tidak mampu lagi melawan sekutu, lalu dia kemudian melarikan diri balik papan, terseok-seok di rimba kita dan mati di tengah hutan kan. Kan tidak dia menulis itu. Padahal kalau itu ada yang menulis, saya yakin ada banyak anak-anak kita yang mau membaca ya, itu satu. Yang kedua memang budaya kita berbeda. Kita zaman 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 internet, zaman telepon seluler ini memang kita termasuk salah satu pengguna yang terbesar di dunia kan, termasuk akun Twitter, medsos itu kita besar. Di luar itu tidak terlalu begitu. Kalau di luar itu naik kereta api sampai hari ini Anda akan melihat orang masih sibuk dengan bukunya, ya, dengan buku tulis cetak. Nah, kita masih sibuk dengan HP-nya. Dan ketika dengan HP kan belum tentu membaca buku itu, belum tentu buku digital yang dibacanya kan. Nah ini kan soal soal budaya ya. Dan bagaimana kita mengatasi itu tadi saya katakan kita harus mulai dari lingkungan kecil yang namanya keluarga, baru di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu kan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah massal, tidak muncul dari hati. Ayo baca buku, 10 menit baca buku. Buku saya kenapa laris? Ternyata orang mau tahu seperti apa sih pasar pagi dan copetnya itu di masa lalu. Wah, ini sangat menginspirasi Pak. Ini banyak sekali sebenarnya tempat-tempat bersejarah juga di Samarinda ini yang belum terangkat, apalagi di daerah Samarinda seberang itu Pak ya. Nah kalau itu sudah terlalu viral lah ya. Misalnya kampung tua, masjid tua. Tapi kalau Anda tahu atau tidak bahwa di pasar pagi itu ada 3 copet, ada 3 kelompok copet, kan tidak banyak yang tahu. Tidak tahu. Nah itu, tahu tidak kenapa Citra Niaga itu dulu namanya THG dan di THG itu disebut ada kolam susu. Padahal itu kalau diungkap kan menarik. Saya buktikan itu ketika saya tulis kan nyatanya buku itu habis. Hari ini habis buku itu. Makanya di posting di Facebook saya minta maaf kepada yang sudah pesan buku itu belum saya penuhi. Jadi memang kita sendiri harus
penulisnya sendiri harus menyajikan sesuatu yang dekat dengan taruhlah misalnya Anda ini Bu Samaidi ya, Ya. podcast ini. Kalau Anda bicara tentang politik yang ada di Jakarta, mungkin orang tidak terlalu menarik karena mungkin pemirsa Anda lebih banyak lokalan. Ya. Meskipun podcast ini bisa dibaca seluruh dunia kan. Tapi komposisi atau konfigurasi pembaca Anda mungkin masih bisa lihat banyak Samarinda. Kalau begitu sajikan hal ihwal tentang Samarinda. Oke. Ya, menurut saya begitu kan, namanya kita jualan Jadi kan. sekali lagi melakukan kurasi tadi gitu intinya. Iya. Penulis harus melakukan kurasi gitu. Sekolah juga begitu. Sekolah juga begitu. Mengoleksi buku Ya, anak Muara Badak harus beda dong dengan buku Sebulu ya. Iya. Sekolahnya karena Muara Badak sesuai itu kebutuhan pesisir. anak Iya. gitu, bukan sesuai versi maunya Bukan maunya guru, apalagi guru maunya gitu. pemborong. Iya betul. Nah itu ya ini PR nih Pak. Bukan maunya guru, apalagi maunya pemborong, maunya Ya. buku yang ini aja gitu. Ya. Betul sekali Pak. Pak, mungkin bisa diberikan tips ya Pak. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, dari teman-teman penggiat literasi ini, apakah sudah pernah melakukan misalnya membuat klub atau kelas-kelas menulis gitu? Mungkin di tingkat anak muda, atau mungkin campuran, atau ada mulai dari anak-anak gitu. Sejauh ini seperti apa Pak? Sudah banyak yang melakukan itu ya. Bahkan ada penulis semacam kucing klinik untuk guru-guru gitu. Tapi kalau ditanya saya tidak ada melaksanakan itu, dan sudah ada banyak orang juga yang memang menawari saya untuk membuat kelas-kelas menulis gitu ya. Saya tidak punya cukup. Iya, karena waktu dan tenaga ya Pak. Tenaga ada, tapi seperti Anda lihat kan, kita berjanji beberapa kali untuk mengadakan ini, tapi gagal terus karena baru ini, ya gitu. ada permintaan orang akan pikiran-pikiran dan tenaga saya untuk presentasi masalah kebahasaan, ada yang masalah literasi, ada masalah kewirausahaan. Ya saya nggak tahu lah. Dan karena saya ini darahnya guru ya, sepanjang saya bisa saya penuhi, karena itulah bagian dari amal jariah. Menurut saya kan tidak bisa memberi orang uang, memberi pikiran dan inspirasi cukuplah ya. Pak SP, selama menulis, ya mungkin ini dari teman-teman penulis juga mau tahu ini dari Sobat Busam ID yang memang mereka biasa menulis atau penulis-penulis pemula gitu. Kan kadang-kadang saya sendiri merasakan gitu ya. Menulis itu kadang-kadang muncul by mood gitu, nggak bisa dipaksa gitu ya. Nah ini kalau dari pengalaman Bapak yang sudah dari tahun ke tahun dengan produktivitas yang Bapak miliki gitu, Bapak pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu, atau bagaimana memanajemen mood kita untuk menulis itu gitu? Ya. Kadang orang butuh inspirasi, harus sampai kemana, harus ke gunung, harus ke tempat yang sepi gitu. Nah ini seperti apa Pak? Bergantung pada genrenya ya. Kalau dia menulis cerita atau menulis fiksi sebenarnya di mana saja bisa dan kapan saja kan gitu. Tapi kalau dia menulis untuk kepentingan yang ilmiah atau yang populer yang membutuhkan sejumlah referensi, membutuhkan perspektif lapangan, ya tentu dia harus ke lapangan, riset dulu. Kalau bahkan untuk menulis novel saja ada banyak kawan yang harus melakukan riset. Supaya dia lebih detail, karakternya lebih jelas, karena seperti orang main film juga, ketika ada tokoh pelaku yang kan ada pelaku itu kan ada yang di film, ada yang di buku kan, tapi sama kan ada pelaku. Nah pelaku dalam buku itu juga kadang-kadang membutuhkan riset dan perlu model. Saya ingin laki-lakinya tampil seperti si Ahmad misalnya, atau seperti Anwar. Ya kita pelajari Anwar itu, cara dia berjalan, cara dia duduk. Berarti Bapak juga melakukan itu ya? Tidak. Saya lebih pada sekedar pengamatan dan mengingat orang-orang. Makanya pelaku di dalam novel-novel saya itu banyak kawan-kawan dekat saja. Yang ada yang saya tulis. Secara tidak langsung sebenarnya riset Pak, karena Bapak kan mengenal mereka. Iya, gitu. Tapi kan terlalu tinggi dengan bahasa riset. Ya. Tapi saya kenal orang itu. Oke, jadi menjadi inspirasi ya Pak ya? Ya. Sebenarnya kalau soal menulisnya sendiri itu saya menganggapnya pekerjaan tukang. Jadi saya ingin orang jangan terjebak pada pemikiran bahwa menulis itu berat. Enggak lah ya. Semua orang punya kompetensi menulis kok. Yang membedakan itu Anda mau belajar apa tidak. Anda mau mulai apa tidak. Coba siapa saja kita suruh sini. Anak kita kelas
Asal sudah bisa nulis, suruh duduk di sini. Kamu tulis apa yang kamu lihat, caranya dari yang jauh sana sampai yang dekat. Ya kan tulis. Saya lihat sebuah bukit, ada pohon, saya tidak tahu pohonnya apa, tapi di bawah pohon ada tulisan sama sofa. Bisa kok dia akan tulis itu. Berarti mengajarkan sejak dini itu juga sangat penting supaya anak-anak bisa apapun yang dilihat itu langsung menginspirasi dia. Betul. Langsung kalau Bapak sendiri biasanya imajinasinya itu didapat dari mana itu, Pak? Selain maksudnya tadi Serampangan dia, serampangan ya. serampangan. Jadi ada saya habis nonton film kemudian terilhami untuk menulis. Ada melihat, misalnya saya pernah suatu kali melihat dua orang perempuan di depan Islamic Center itu menyapu ya, menyapu yang di tepian itu kan ada tukang apa namanya ya, petugas kebersihan, tapi dia ibu-ibu. Saya turun dari mobil, kemudian saya dekati, saya hanya merasa terharu seorang ibu, dia pasti berangkat tidaklah subuh ya, mungkin 5:30 dia sudah di situ. Karena saya kerja itu pukul 7:30, melewati itu sebelum 7:30. Saya pikir dia sudah lebih pagi. Saya membayangkan kan bagaimana ibu saya, kalau andai kata ibu saya nasibnya serupa seperti dia, harus mencari rezeki pagi-pagi berangkat dari rumah meninggalkan anaknya. Nah, saya kasih uang, hanya itu pengalamannya. Tapi kemudian itu mengilhami saya untuk membuat sebuah cerita, judulnya Summa Cum Laude. Ada kan kumpulan cerita pendek saya itu. Jadi ya tentu jauh beda dengan apa yang ada saya lihat itu. Tapi itu memicu struggle untuk menulis. Jadi misalnya kalau saya melihat, mohon maaf ya, baju Mbak Tri Wahyuni putih-putih dengan apa, dengan hijab warna itu, bisa saja itu memicu saya untuk membuat sebuah cerita. Jadi Wah, jadi serampangan memang betul. ya. Jadi nggak tahu siapa aja nanti yang dalam waktu dekat ini akan menjadi bahan Enggak, tulisan ini Bapak gitu contoh, ya. Jadi nggak contoh. tahu. Saya pernah dapat nulis cerita yang ya karena saya menulisnya di grup komunitas ya. Ribuan komentar. Saya juga kaget. Itu sebenarnya bukan cerita saya. Jadi ada orang yang di Facebook itu mengirim Facebook Messenger ya. Pesan di Facebook dan dia minta kepada saya untuk dituliskan cerita tentang hidupnya. Saya tanya, seberapa hebat sih? Saya bilang hidup Anda ini untuk diceritakan. Dia ceritakanlah bahwa dia itu telah menikah 3 kali. Ibu-ibu nih, perempuan muda telah menikah 3 kali. Dan dari pernikahannya itu dia punya 4 anak. Dari suami pertama dapat 1 anak, dari suami kedua dapat 2 anak, dari suami ketiga dapat 1 anak. 4 anak. Dan yang paling berat katanya dalam hidup dia adalah bagaimana dia menyandang predikat sebagai perempuan tukang kawin. Karena ada 3 kali. Lalu setelah itu, setelah suami yang ketiga itu memisahkan dia, disitulah dia menyatakan berikrar untuk tidak lagi menikah. Nah, yang mau diceritakan kepada saya adalah, tolong Pak buatkan ceritanya itu, tentu ada detail-detailnya. Hanya satu Pak, kenapa saya minta dituliskan. Nanti setelah ini saya posting, ini kira-kira 20 tahun lagi akan saya berikan cerita ini kepada anak saya, biar dia tahu bahwa anaknya itu yang sarjana itu karena dia bertekad menjadikan anaknya sampai sarjana, dia dibesarkan dari kehidupan rumah tangga yang seperti itu. Dan ketika dia menyatakan tobat dan tidak mau menikah lagi, dia bekerja apapun asal halal dilakukan. Itulah sebabnya dia jadi pembantu di 3 rumah tangga. Nah, cerita itu nanti 20 tahun atau 15 tahun kemudian ketika anaknya sarjana, baca sendiri anaknya. Itu Jadi saja. sudah jadi bukunya itu ya, Pak? Cerita pendeknya sudah. Apa judulnya, Pak? Itu Summa Cum Laude tadi. Oh, jadi cerita Summa Cum Laude itu tadi ini. Kumpulan cerita pendek, Oke. salah satu ceritanya itu. Oke. Salah satu tentang itu. Oke. Kalau dalam waktu dekat ini, Pak, Bapak apa yang sudah dipersiapkan? Ada 2 buku yang sedang saya tulis. Satu tentang public speaking. Cara-cara bagaimana untuk menjadi terampil berbicara. Karena saya punya pengalaman 15 tahun mengasuh mata kuliah itu. Sayang kalau kemudian tidak saya bukukan ya. Karena ada beberapa kali saya diminta oleh organisasi untuk mengajar public speaking. Jadi mending saya tulis itu. Jadi kalau saya disuruh mengajar, ini bukunya. Sekadar buku pegangan. Nanti baru kita praktekkan. Yang kedua, saya akan menuntaskan kisah-kisah Samarinda Tempo Duduk yang sekarang sudah 17, bab ke-17.
Misalnya kan ada tahu, Tribayuni tahu enggak bahwa di Samarinda ada kampung Jawa? Tahu. Sekarang jadi apa namanya? Kelurahan Jawa. Kelurahan Jawa. Dulu ada kampung Bugis, sekarang namanya? Kelurahan Bugis. Kenapa tidak ada kampung Kutai? Karena asli orang Kutai mungkin. Kenapa di daerah Kutai Samarinda ini masuk oleh Kutai tidak ada kelurahan Kutai atau kampung Kutai kan? Nah itu kan bagi saya itu menggelitik saya untuk menulis. Ada jalan Banjar, tapi tidak ada kampung Banjar. Kampung Banjar ada, Teluk Lerong dulu ya. Karena apa mungkin karena ini ya Pak ya, karena memang mereka bukan dianggap pendatang gitu. Kalau kampung-kampung itu mungkin karena ya terpusatnya orang-orang Jawa di situ. Apapun jawabannya, apapun perspektifnya, tapi itu menarik untuk diulas gitu. Tapi akhirnya sampai orang Banjar sendiri, iya ya, kita kan ada bisi kampung, bisi jalannya aja. Dan orang baru tahu bahwa jalan Awanglong itu adalah jalan Kutai. Awanglong karena kan pahlawannya. Ya, tapi itu dulu namanya Jalan Kutai. SD-nya pun SD Kutai. Nah, kalau tidak ada yang menulis, riwayat itu akan hilang di telan zaman. Ya kan? Ya. Itu salah satu. Orang tidak tahu misalnya bahwa Bandara Temindung itu telah mengakhiri hidup 2 orang anak SMA 2 Samarinda. Gara-gara anak itu melintas pada saat pesawat akan turun. Dan kepalanya disenggol oleh ban pesawat. Kalau tidak ada yang menulis, siapa yang mengingatkan itu? Ya kan? Orang tidak tahu bahwa untuk turun di Bandara Temindung itu, dulu kalau lagi musim hujan dan banjir, itu seperti speedboat dengan gelombangnya yang besar gitu. Jadi bayangkan sebuah bandara, orang pesawat turun itu seperti di tengah makam. Padahal itu di bandara kan. Dan kita mungkin tidak punya juga videonya. Lalu ketika videonya, fotonya tidak ada, tapi masih ada ingatan di saya tulislah itu. Nah, seperti itu. Baik. Dan Busam itu harusnya bagus juga ngangkat hal-hal seperti itu untuk lihat seputaran Samarinda kan, biar orang Samarinda. Boleh Pak, nanti bisa dipikirkan untuk bikin rumah. Tidak harus saya yang menjadi narasumber, ada banyak orang tahu kan tentang Samarinda. Supaya orang juga senang, daripada kita bicara Irlandia, Swedia, bagus saja sih itu disinggung ya. Tapi yang dekat-dekat kita lupakan. Saya menyinggung tadi itu maksudnya gini Pak. Saya ingin lagi tersinggung nih orang. Saya ingin mengkritisi indikator itu loh, kan terlalu Eropa sentris gitu loh. Sementara kondisi di sana dengan di sini beda. Dari jumlah penduduk loh Pak jelas jauh. Kita 270 juta jiwa. Iya, gitu. Kalau kita membandingkan mereka lompat sampai 5 juta jiwa gitu. Nah, makanya kita kan banyak, kalau menyediakan buku kan harus 287 juta itu. Kalau kita ambil 10%-nya kan berarti kita harus menyiapkan 28 juta buku. Berbeda banget dengan negara-negara kecil. Sementara itu menjadi indikator gitu. Artinya kita dianggap tidak literat karena tidak terpenuhinya. Kalau kita mau sediakan itu duitnya dek gagah. Itu mungkin kan. Jadi nggak gampang juga gitu kan. Betul. Memang terlalu banyak orang pintar itu kadang-kadang dia tidak melihat kenyataan. Jadi bagi saya daripada kita ngomongin pemerintah, kasihan pemerintah ini kan susah. Justru maksud saya utangnya banyak, betul. Kita susahi lagi pikirannya. Sudahlah, Anda bisa lakukan apa, ya kan? Seperti misalnya bisa saya salutlah punya apa ya, punya keinginan, punya perhatian, peduli terhadap dunia literasi, itu sudah bagus. Itu sudah sumbangan buat negara. Mudah-mudahan ini nanti obrolan kita ini nanti Pak bisa inspirasi yang tadi Bapak sampaikan. Meskipun mudah-mudahan bisa menginspirasi dari teman-teman Busam ID beberapa kiat-kiat tadi, misalnya riset sebelum menulis, atau kalau Bapak kan memang mungkin spontan atau seperti apa gitu. Nah, Pak ini mungkin closing statement ini mungkin bisa Bapak sampaikan untuk penulis-penulis pemula atau bahkan mereka yang memang masih mau akan mencoba untuk menjadi penulis gitu. Apa ini Pak yang harus dilakukan oleh mereka? Perintah menulis itu sebenarnya tersirat dalam perintah membaca. Jadi ketika Allah mengatakan Iqra, bacalah, itu sesungguhnya sudah tersirat tulislah. Karena tidak ada yang dibaca kalau tidak ada yang menulis. Maka perintah menulis itu sama wajibnya dengan perintah membaca. Itu sebabnya maka kita semua harus menjadi penulis. Dan kalau tidak lagi menulis, maka dunia ini kiamat. Oke.
Baik Pak SP, saya boleh perkenalkan, terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan kita obrolannya bermanfaat dan mudah-mudahan kita masih bisa menyambung podcast ini lagi. Nanti tentu saja kita berharap di waktu dan untuk tema yang lain. Oke Sobat Bersama ID, sampai jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Salam literasi.